Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita sehingga pada pagi ini kita dapat berkumpul di sini bertolabul ilmi. Mudah-mudahan apa-apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk umat kita, untuk keluarga kita, dan dapat menjadikan kita sebagai orang yang paling hadir di sini kelak akan mendapatkan syafaatnya. Kita mulai kajian kita dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kesempatan yang spesial. Jujur saya senang. Kenapa? Karena hari ini hadirnya berpasangan suami istri ya. Bapak dan Ibu suami istri datangnya. Ini pas banget dengan materi saya hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang diagnosa Qur'ani. Mungkin pada sebagian kecil masih asing apa itu diagnosa Qur'ani. Jadi diagnosa Qur'ani ini mendiagnosa semua sisi kehidupan kita dengan Al-Quran. Apa aja yang kita diagnosa dari kehidupan kita? Tentunya semua sisi kehidupan kita, entah itu masalah, kesulitan, penyakit, itu semua akan kita diagnosa. Dan kita mendiagnosa diri kita sendiri, bukan mendiagnosa orang lain. Makanya di sini saya tulis judulnya menjadi solusi agar sehat kehidupan kita. Bagaimana kehidupan yang sehat? Kehidupan yang sehat, kehidupan yang kita bisa menghadapi masalah-masalah yang ada dalam diri kita, entah itu keturunan, jodoh, apalagi karir, bisnis, konflik rumah tangga, konflik anak, konflik istri, konflik orang tua. Semua sisi kehidupan kita obati dengan Al-Quran, dengan diagnosa baik dan berkah. Kalau di diagnosa yang pertama itu kita mulai Quran surat Asy-Syura ayat 30. Ini paling sering muncul pertanyaan seperti ini, kenapa hidup saya seperti ini? Sulit, rezeki, konflik rumah tangga, konflik anak istri, berbagai macam kesulitan, musibah yang menimpa diri kita selalu nanya seperti itu. Selalu ngeluh, kenapa saya seperti ini? Dia nggak seperti ini. Ini rumusnya ada di Quran Asy-Syura ayat 30. Dan apa saja musibah yang menimpamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Bapak dan Ibu, kita harus menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwa apa yang menimpa diri kita itu adalah karena ulah tangan-tangan kita sendiri. Hari ini kita seperti ini karena dulu kita melakukan itu. Masa lalu kita itu berpengaruh terhadap kehidupan kita hari ini. Tentunya kita bukan orang yang sempurna, kita punya banyak dosa, punya banyak kesalahan di masa lalu. Nah, masa lalu kita itu kita bereskan, kita selesaikan. Dengan apa? Dengan minta maaf. Minta maaf ke siapa? Minta maaf ke Allah. Istighfar ke Allah, mohon ampun kepada Allah. Masa lalu kita bermasalah dengan siapa lagi? Dengan orang-orang terdekat kita. Orang tua kita minta maaf ke orang tua kita. Minta maaf ke pasangan kita, ke istri kita, ke suami kita. Saling memaafkan, saling ridho, tidak memendam kesal. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi kehidupan kita di hari ini. Jika kita ingin kehidupan kita ke depan lebih baik, kita perbaiki hari ini. Kita selesaikan hari ini dengan minta maaf ke Allah. Kita selesaikan masa lalu kita dengan bertobat kepada Allah, dengan istighfar ke Allah. Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang sudah dijamin masuk surga, beliau masih minta maaf ke Allah sehari 100 kali. Beliau masih istighfar ke Allah sehari 100 kali. Kita tidak ada yang menjamin. Tidak ada yang jamin kita masuk surga. Harusnya kita lebih sering minta maaf ke Allah, lebih sering menyadari kesalahan-kesalahan kita, menyadari dosa-dosa kita di masa lalu, dan tidak kita ulangi lagi. Kita berniat ingin hijrah, ingin berubah, ingin memperbaiki diri. Hari ini kita di sini suami istri, satu keluarga. Kita luruskan niat kita. Kita satu kapal ini mau kita bawa kemana? Kita luruskan niat kita luruskan tujuan kita untuk menuju ke Allah, untuk kembali ke Islam, kembali ke Allah. Keberhasilan pada diagnosa Qur'ani ini tidak hanya sembuh dengan keluhan-keluhan kita aja,
pusingnya sembuh. Tidak hanya itu, kolesterolnya sembuh, penyakitnya sembuh. Tidak hanya itu keberhasilannya, tapi keberhasilan daripada diagnosa Quran ini adalah perubahan daripada diri kita, perubahan keluarga kita, perubahan ke yang lebih baik. Ada niat yang kuat dalam diri kita, ingin berubah, ingin memperbaiki diri. Jadi semua penyakit, gangguan, masalah, kesulitan, keluhan, kesedihan yang kita rasakan itu berujung pada hal ini. Dalam tafsir Ibnu Katsir bahkan disebutkan kesedihan yang menimpa dirimu juga diakibatkan oleh dosa-dosa kita. Kesedihan yang menimpa diri kita itu untuk menghapus kesalahan-kesalahan kita. Jadi kalau hari ini kehidupan kita diistighfar kepada Allah, solusinya minta maaf dengan yang kita lakukan, kita tobati, kita minta maaf kepada Allah, minta maaf ke orang-orang terdekat kita. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ayat 30, Quran Asy-Syura ayat 30, di situ disebutkan bahkan duri yang menusuk kaki kita itu juga diakibatkan oleh dosa-dosa kita. Jadi nanti kalau di rumah kita kesandung terus kakinya berdarah, kita langsung istighfar, langsung mohon ampun sama Allah, dosa apa kaki saya ini? Kaki saya ini saya gunakan untuk apa? Lalu ada pertanyaan seperti ini di tafsir Ibnu Katsir ayat 30 itu, bagaimana ketika anak yang baru lahir buta? Lalu di situ disebutkan itu karena dosa kedua orang tuanya. Anak yang baru lahir atau anak kita yang belum balik itu kan belum ada dosanya. Tapi kenapa dia kok kena musibah? Kenapa dia sakit? Kenapa dia kena kesulitan? Itu karena dosa kedua orang tuanya. Bapak dan Ibu, jika hari ini anak kita kenapa-kenapa, itu kita tidak menyalahkan anak kita, tapi itu semua karena dosa-dosa kedua orang tuanya. Jadi kalau anak kita kenapa-kenapa, kita harus menyadari itu dosa kedua orang tuanya. Termasuk anak yang belum lahir autis, cacat, apalagi buta, itu karena dosa kedua orang tuanya. Bermaksiatkah? Jadi cara tapinya berarti dosa masa lalunya. Jadi hati-hati dalam, kita udah jadi orang tua harus hati-hati dalam berbuat, karena yang kita lakukan bisa menimpa anak kita. Mungkin anak kita kecolok paku atau sakit, penyakit-penyakit yang berat. Itu semua karena dosa-dosa kedua orang tuanya. Jadi terapi yang pertama yang kita lakukan adalah bertobat kepada Allah. Minta maaf kepada Allah, minta maaf ke kedua orang tua pasangan. Nah, sebelum kita bertobat kepada Allah tentunya ada step yang harus dilalui. Yaitu apa? Yaitu kesadaran. Orang nggak mau tobat kalau nggak sadar. Jadi kita harus sadar dulu, harus menyadari diri kita. Solusi hari ini bukan di pasangan kita, bukan di orang lain, bukan saling menyalahkan, tapi solusi hari ini ada dalam diri kita. Kalau hari ini kita seperti ini, itu karena diri kita. Kalau kita ingin memperbaiki ke depan, perbaiki hari ini. Jadi sebelum kita masuk ke taubat, kita harus menyadari dulu. Kita diagnosa diri kita masing-masing hari ini. Kita lihat diri kita, di sisi mana yang lemah diri kita. Diemosikan, dimarahkan, disedihkan, kita sadari. Lalu kita tobat, ya Allah, hamba bertobat kepadamu atas sikap sedih hamba yang berlebihan. Ya Allah, hamba bertobat kepadamu atas sikap marah hamba yang berlebihan. Perbaikilah sikap hamba. Salah satu bentuk rahmat Allah adalah kesadaran atas kesalahan. Awal dari tobat adalah kesadaran. Orang bisa berubah juga selalu berawal dari kesadaran. Oleh karena itu, kesadaran atas kesalahan adalah rahmat dan patut disyukuri. Nah, di titik kesadaran ini yang sebenarnya kita berat. Kenapa? Karena kadang di titik ini kita suka ngeyel. Terus saya kan seperti ini. Kalau diagnosa Quran ini tidak
tidak bagus, tidak bisa kita lanjutkan kalau kita tidak bisa mengikuti di titik ini. Masih gak sadar, masih ngeyel, masih melakukan alasan-alasan, oh saya seperti ini. Kalau masih ngeyel, masih gak sadar-sadar, itu akan mempengaruhi hasil daripada terapi diagnosa Qur'ani ini. Makanya terapi diagnosa Qur'ani ini harus benar-benar mengikut, harus benar-benar patuh, lakukan saja. Kita harus benar-benar sadar sesadar-sadarnya, menyadari sisi kesalahan kita, lemahnya kita di mana kita sadari, terus kita perbaiki. Kita bertobat kepada Allah atas sikap berlebihan kita, marah kita, sedih kita, dan minta sama Allah agar diperbaiki. Apa sebenarnya tujuan kita? Nah makanya hari ini kita di sini satu keluarga, suami istri. Kita luruskan niat kita. Dalam diagnosa Qur'ani terkadang kita sulit mengeluarkan diri kita dari sumber masalah. Masalah nggak selesai, ini selesai, datang masalah baru. Masalah pekerjaan, masalah kantor, masalah rumah tangga, bisnis, karir, dengan berbagai masalah. Kita terkadang sulit mengeluarkan diri kita dalam hati kita. Masalah sesungguhnya terjadi pada saat hati. Teruskan niat kita. Masalah sesungguhnya terjadi pada saat jiwa ini, hati ini memburu selain Allah. Sesuatu yang telah menguras pikiran kita, energi kita, waktu kita, segala yang kita miliki kita korbankan untuk memburu selain Allah, untuk memburu hal-hal selain Islam, di luar Islam. Hanya untuk diri kita, tidak untuk umat kita, tidak untuk Islam, agama kita, tidak untuk Allah. Karena sesuatu yang kita buru, yang kita korbankan, kita berkorban lebih dan berjuang lebih, yang seharusnya hal itu hanya untuk Allah dan Islam, tidak hanya untuk diri kita sendiri. Ada aksi bela Islam, bela ulama, bela Quran, berangkat, kita berjuang di situ. Kalau nggak bisa berangkat, transfer. Sesuatu yang diburu dan menjadi puncak kecenderungan hati, maka dia akan menjadi sumber masalah dan sumber gangguan. Hari ini cita-cita kita untuk apa? Kita luruskan niat kita, keluarga kita ini kita ingin bawa kemana? Sesuatu yang paling diburu, yang menjadi kecenderungan hati kita, yang menjadi menguasai diri kita, cita-cita kita, justru itu menjadi sumber masalah di kemudian hari. Mengapa? Karena dia kita posisikan lebih dari pada Allah dan Rasulnya. Di sesuatu yang kita buru itulah ujian mulai dihadirkan. Di sesuatu yang diinginkan oleh jiwa itulah masalah, gangguan mulai datang dan bermunculan. Apa yang dicenderungi hati kita, maka di situ ada ujiannya. Apa yang menjadi pusat perhatian jiwa pada musibah dan gangguan. Jaga ucapan kita. Salah satu sumber musibah yang sering kali tidak disadari adalah ucapan kita sendiri. Setiap pikiran kita, perasaan kita, dan ucapan kita adalah doa, dan setiap doa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati di ucapan-ucapan yang kita anggap sepele tapi itu berpengaruh terhadap kehidupan diri kita, berpengaruh terhadap kehidupan keluarga kita. Kita harus benar-benar menjaga lisan kita hingga Nabi mengingatkan kita untuk menjaga lisan kita. Dari lisan terlontar kalimat yang kita anggap ringan, tapi mungkin berat perhitungannya di hadapan Allah. Nabi meletakkan jaminan keselamatan di atas keselamatan lisan. Siapa yang menjaga lisannya, maka Nabi menjamin akan keselamatannya. Barang siapa mampu menjaga apa yang terdapat antara dua janggut lisan dan apa yang ada di antara dua kaki, maka aku jamin dia masuk surga. Terang benderang sabda Nabi di atas, lisan bisa mengantarkan kita kepada surga atau ke neraka. Lisan adalah salah satu pintu masuk setan ke dalam tubuh kita. Hari ini kita lihat ucapan kita di rumah kita, orang-orang terdekat kita sudah berlebihankah? Sudah pada posisinya kah? Kadang responnya, ucapannya sepele, kita respon berlebihan, gampang tersinggung, fluktuasi naik dan turunnya ucapan kita, lisan kita
kita marah terhadap anak kita, kamu bandel banget, nanti jadi bandel. Anak kita, kamu ini bandel banget sih nak, nanti biar jadi presiden. Gitu, kata-kata yang positif. Biar jadi anak soleh, jangan malah kamu ini bandel banget mau jadi preman apa. Jadi saat kita marah ke anak-anak kita atau ke suami kita, ke istri kita, kata-kata yang keluar harus benar-benar kita jaga, karena itu menjadi doa. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, adalah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba dan rasulnya agar kepada hamba-hamba Allah yang beriman dalam mereka dalam khotbah dan pembicaraannya mengucapkan kata-kata yang terbaik dan kalimat yang menyenangkan, karena sesungguhnya jika mereka tidak melakukan hal ini tentu setan akan menimbulkan permusuhan dan membakar emosi mereka sehingga terjadilah pertengkaran, peperangan serta keburukan. Sering sekali dalam rumah tangga kita, di rumah kita terjadi karena hal ini, karena salah persepsi, karena tutur kata kita naik turunnya. Karena disitulah setan bekerja dan memanfaatkan kita, menghancurkan diri kita dan rumah tangga kita. Seorang mukmin bukanlah tukang cela, tukang laknat, dan bukan orang yang suka berkata kecil lagi kotor. Nah, dalam ranah diagnosa Qur'ani, apa kaitannya menjaga lisan ini dengan sakit kita, musibah kita, masalah kita, atau gangguan-gangguan kita? Dan ini keluhan kita apa? Keturunan, jodoh. Ketika keturunan, coba lacak hubungan kita dengan orang tua kita seperti apa? Wabil khusus ibu-ibu, wabil khusus istri kita. Coba dengan mertua, dengan orang tua perempuannya ada masalah ke apa ada? Ingat-ingat, kalau ada minta maaf ke beliau. Kalau keturunan biasanya beliau masih ada masalah dengan orang tuanya, ibunya, mertuanya, dicek ada masalah enggak? Kalau ada, pernah menyakiti keadaan orang tua masih belum ikhlas, masih belum ridho, kalau masih minta maaf ke beliau, bahagiakan beliau. Kalau untuk jodoh laki-laki perempuan, coba dicek, adakah kalau perempuan adakah trauma dengan laki-laki, adakah trauma dengan mungkin dengan ayahnya, mungkin trauma dengan kakak laki-lakinya atau trauma dengan ayahnya, mungkin diperlakukan kasar oleh ayahnya, oleh kakaknya, sehingga dia trauma dengan laki-laki dan menganggap semua laki-laki akan seperti itu nantinya. Dan itu yang menjadi beberapa contoh penghalang jodoh kita. Makanya cara terapinya adalah maafkan orang yang telah membuat kita sakit itu, orang tua kita, ayah kita, atau kakak kita, trauma terhadap laki-laki, orang terdekat kita, itu kita maafkan. Karena tidak semuanya seperti itu, tidak semuanya laki-laki seperti itu. Karena dengan trauma itu yang ada dalam diri kita itu akan membuat kita jadi menganggap semua laki-laki seperti itu. Akhirnya dia tidak mau nikah-nikah. Nah, itu beberapa contoh yang bisa kita lakukan untuk keturunan, untuk jodoh. Itu bisa kita gunakan dengan diagnosa Qur'ani. Masalah ini tidak hanya terkait perselisihan, tetapi juga terkait apa-apa yang menimpa diri kita di kemudian hari. Dari mulut seseorang, maka laknat itu akan mencari sasarannya. Jika laknat yang sudah kita ucapkan itu akan kembali ke diri kita. Ini hati-hati banget. Ini udah klien-klien saya sudah mengalaminya. Kita mungkin lihat anak tetangga kita atau anak orang lain yang nakal sekali, jangan kita laknat dia. Ini anak nakal banget sih, enggak dia. Itu bisa kembali ke anak kita. Salah satu klien saya seperti itu. Beliau anaknya sangat bandel, sangat nakal, nggak beribadah. Setelah dilacak masa lalunya, ternyata beliau dulunya menghujat anaknya orang lain, mengolok-olok anaknya orang lain. Akhirnya itu kembali ke dirinya. Jadi laknat yang kita ucapkan itu akan mencari sasarannya. Ketika itu tidak ketemu sasarannya, akan kembali kepada diri kita. Dan mungkin masa lalu kita melaknat orang lain, melaknat teman kita. Bertobat kepada Allah atas ucapan-ucapan yang sudah kita lakukan. Tidaklah seorang menuduh orang lain dengan kefasikan atau kekufuran, melainkan akan kembali kepadanya tuduhan tersebut jika yang dituduhnya tidak demikian.
dua orang yang saling mencela, maka dosa yang dikatakan keduanya akan ditangguhkan oleh orang yang pertama kali memulai. Ini yang suka debat. Jika ada seorang yang menghinamu dan mempermalukanmu dengan sesuatu yang ia ketahui ada padamu, maka janganlah engkau membalasnya dengan sesuatu yang kau ketahui. Ini saling buka aib, berantem. Setiap maksiat yang dijelek-jelekkan pada saudara tersebut dan akan menimpa diri kita. Apabila seorang melihat orang yang terkena musibah kemudian mengucapkan alhamdulillahilladzi a'afani mimma btalaka bih wa fadhalani 'ala katsirin mimma khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku dari musibah yang Allah timpakan kepadamu, dan Allah telah memberi keutamaan kepadaku melebihi orang banyak, maka musibah itu tidak akan menimpa dia. Hadis dan penjelasan di atas menggambarkan bahwa salah satu sumber musibah yang terjadi pada diri kita hari ini adalah ucapan buruk kita, seuzon kita, merendahkan orang lain, keburukan-keburukan yang kita lakukan kepada orang lain. Nah, hari ini materi selanjutnya kita melacak hati kita. Kita langsung praktek sekarang. Ayo kita praktek. Kita langsung praktek sekarang. Gini, ingin melacak apakah kita masih menyimpan dendam atau enggak. Ya, kesal dalam terhadap peristiwa buruk. Tentunya kita semua punya peristiwa buruk, punya pengalaman yang gak enak, pengalaman yang paling menyakitkan di dalam hidup kita. Kita lacak apakah itu masih ada dalam diri kita, apakah itu masih ada dalam hati kita, terutama terhadap orang-orang terdekat, orang tua, kakak, adik, istri, suami. Kita lacak apakah pengalaman-pengalaman menyakitkan itu, pengalaman-pengalaman buruk itu masih kita simpan. Kita lacak. Caranya kita ingat-ingat masa menyakitkan itu. Ayo kita mulai praktek. Jangan tidur dulu. Kita praktek. Sekarang kita ingat masa menyakitkan itu. Tentunya kita punya masa yang paling menyakitkan, paling buruk, paling membuat kita sakit. Ayo kita ingat-ingat. Ingat masa paling menyakitkan itu. Ayo diingat. Masa paling menyakitkan diingat. Sama suami kah, sama orang tua kah, sama adik kakak kah, atau sama rekan kerja. Masa paling menyakitkan diingat-ingat. Udah ketemu, rasakan. Kalau udah ketemu, rasakan. Apa yang dirasakan? Apakah masih ada marahnya? Apakah masih ada sedihnya? Apakah masih kesel? Kalau iya, maka masih menyimpan dendam dalam hati kita. Kalau masih merasakan marah, ingat keburukan itu masih marah, ingat keburukan itu masih sedih, ingat keburukan itu masih kesal, berarti kita masih menyimpan dendam dalam hati kita. Kita masih belum ikhlas kepada Allah, belum menerima ridhonya Allah, belum menerima takdirnya Allah. Kita masih menyimpan sampah dan kotoran dalam hati kita. Dan sampah kotoran itu yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Maka kalau ingin memperbaiki kehidupan kita, kita buang sampah dendam itu. Caranya bagaimana? Caranya mengikhlaskan, memaafkan dia yang tadi masih merasakan sakit. Maafkan dia, ikhlaskan dia. Bahkan malah kita doakan yang terbaik untuknya. Ketika kita mendoakan orang lain, malaikat akan mendoakan kita. Amin, begitu juga untuk malaikat. Kan mendingan didoakan malaikat. Jadi orang yang menyakiti kita, kita maafkan, kita ikhlaskan, dan malah kita doakan yang terbaik untuk kita. Kadang orang yang menyakitkan itu adalah orang terdekat kita, pasangan kita, suami kita, istri kita maafkan. Jangan malah kita simpan, karena ketika itu kita simpan bukan akan merugikan orang lain, tapi malah akan merugikan diri kita sendiri. Ketika itu kita simpan bukan merugikan. Jadi bagi Bapak, solusinya adalah memaafkannya, ikhlas menerima ridhonya, menerima takdirnya Allah, memaafkannya. Jadi nanti selesai dari sini, minta maaf ke orang tua kita, minta maaf ke suami kita, minta maaf ke istri kita. Saling memaafkan, saling ridho, saling ikhlas. Jangan menyimpan sampah kotoran yang ada dalam hati kita. Mengapa orang lain bersikap buruk kepada kita? Suami kita, istri kita kok bersikap buruk terhadap diri saya? Kenapa kok saya sedih terus? Hidup saya seperti ini. Ini sama kembali ke
Quran surah ayat 30 tadi, jika sesuatu yang menimpa diri kita, sikap buruk orang lain atau pasangan kita terjadi atas diri kita, menimpa diri kita, ada yang menghina kita kan, merendahkan kita kan, mungkin hal itu adalah akibat dari sebagian sikap diri kita sendiri. Akhirnya itu kembali ke dalam kehidupan kita. Mungkin dulu kita melangkah orang lain, akhirnya sekarang kembali ke kehidupan diri kita hari ini. Demikian juga sebaliknya, banyaknya sikap baik kita itu akan kembali ke diri kita. Kebaikan sebesar biji zarah pun akan dibalas. Demikianlah kaidah ini berjalan dan mengalir dalam hidup kita. Kita akan memetik apa yang telah kita tuai. Kita hari ini menanti akan kita petik. Kadang kita mungkin memang perlu memaknai dan beri sudut pandang. Entah itu kesulitan, masalah, itu yang terbaik untuk diri kita. Bukan tentang apa yang telah mereka lakukan, tapi apa yang telah kita perbuat. Karena yang kita perbuat itu akan kembali terhadap diri kita. Dan solusinya ada di diri kita, bukan di orang lain. Kita selama ini menuntut pasangan kita harus seperti ini, tapi kita lupa terhadap diri kita sendiri. Kita menuntut agar harus seperti ini, tapi kita melupakan diri kita. Kita perbaiki dari diri kita. Kita tunjukkan ke keluarga kita bahwa kita satu kapal ini ingin memperbaiki diri, ingin hijrah, ingin berubah. Dari sini mungkin kita mulai istighfar, mulai bertobat kepada Allah. Dari titik ini kita flashback terhadap masa lalu kita, sikap batin kita. Selama ini perasaan kita dominan kemana? Perasaan kita, pikiran kita dominan kemana? Kesedih kan, kalau ibu biasanya kesedih, kewas-was, ketakut, kegelisah. Kalau ibu-ibu, kalau bapak-bapak biasanya dominannya kemarah, kesabaran. Nah itu cara terapinya kita bertobat kepada Allah atas sikap berlebihan kita. Ya Allah, mau bertobat kepadamu atas sikap para hamba, sikap sedih hamba. Termasuk perasaan was-was. Perasaan was-was itu cara terapinya ada dua yang Syekh Abdullah Sadhan katakan adalah was-wasnya ada di mana? Kalau was-wasnya di pikiran, was-was itu ada dua, ada was-was di pikiran, ada was-was di perasaan. Kalau was-was di pikiran, itu cara terapinya cukup dengan berzikir kepada Allah, baca Al-Quran. Tapi kalau was-was perasaan itu harus action, harus gerak. Selain tadi zikir, baca Al-Quran, itu juga harus gerak. Gerak kemana? Harus gerak keluar ke majelis taklim kah, bersilaturahim kah, hadir ke kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, kegiatan-kegiatan sosialnya seperti hari ini juga. Hadir mabit kantor, itu termasuk mengobati penyakit was-was di perasaan kita. Karena kita langsung action. Jadi kalau was-was perasaan tidak hanya zikir dan baca Al-Quran saja, tapi harus ada action, harus ada perbuatan yang kita lakukan. Harus ada keluar, pokoknya gerak. Silaturahim kepada orang tua, kepada orang terdekat, hadir ke majelis taklim, mengunjungi orang-orang kerabat. Rata-rata kalau yang di awal perasaan kita tanya, bagaimana silaturahim ini? Biasanya dia kurang silaturahim, kurang gerak, kurang hadir ke majelis-majelis taklim. Celah kita di masa lalu yang belum diselesaikan atau belum ditobati, belum saling memaafkan, belum ridho, atau masih menyimpan dan kebiasaan buruk yang tidak baik, ini menjadi masalah di kehidupan kita hari ini. Jadi cara terapinya, kita selesaikan masalah kita dengan bertobat kepada Allah, saling memaafkan antar pasangan kita. Celah masa lalu itulah akses termudah bagi setan untuk mempengaruhi dan menguasai diri kita. Akhirnya setan menyerang perasaan kita, menyerang pikiran kita, dibuatlah kita di dalam hati kita itu ada dua pertempuran. Pasukan malaikat dengan pasukan setan. Siapa yang menang, itu yang keluar dalam diri kita. Kalau yang keluar itu kebaikan, berarti malaikatnya yang menang. Karena malaikat akan mengajak kepada kebaikan. Tapi kalau yang keluar ini kejelekan, yang keluar ini keburukan, berarti setannya yang menang. Berarti kita ngikutin setannya.
Ketika ngikutin setannya, kita akan jadikan temannya di neraka kelak ujungnya keburukan dan dosa. Jadi kita lihat hari ini, sekarang hari ini kita mendiagnosa diri kita masing-masing. Hari ini diri kita dominan kemana? Kita ngikutin siapa? Yang menang siapa? Yang berkuasa dalam diri kita siapa? Lebih banyak keburukannya atau kebaikannya? Kalau masih banyak kekurangannya, masih banyak keburukannya, kita bertobat kepada Allah. Jadi hari ini apapun yang kita lakukan, kita lancar diri kita. Oh ini yang keluar ini baik kan? Berarti kalau nggak baik, masih ikutin setannya. Berarti kalau nggak baik, ini setannya yang menang di dalam hati saya. Setannya mengajak kepada keburukan, malaikatnya mengajak kepada kebaikan. Dan mana yang kita ikuti, itu yang menang. Ini terasa banget saat sholat subuh biasanya. Udah bangun, nanti bentar lagi. Terus sebenarnya bisa begitu. Rata-rata hampir semuanya. Jalan keluarnya adalah memperbaiki diri sepanjang waktu, taubat, islah, saling memaafkan, memuliakan dalam keluarga, terhadap suami, berbakti kepada suami, berbakti kepada orang tua, kemudian fokus pada amal kebaikan adalah perbaikan diri. Itu pelatihan sehari 8 jam. Jadi saya ringkas jadi 40 menit. Jadi banyak yang saya potong-potong, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan bisa mewakili dan bisa bermanfaat untuk keluarga kita. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari diri saya pribadi. Kalau ada pertanyaan, silakan. Pada Jazakallah khairan Ustaz Amir. Betul Ustaz, ini spesial banget mabit kali ini. Yang pertama pesertanya paling banyak dibandingkan mabit sebelumnya. Ada anak-anak, keluarga, suami istri. Hadiahnya juga paling banyak. Baik, ibu kita buka. Oke, satu Bapak. Oh, 2. Langsung boleh pilih hadiahnya. Untuk alamatnya mohon dipersilakan. Panitia Ahwat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan satu tadi mungkin mohon penjelasan yang 2 titik. Jadi yang pertama tadi mengenai bagaimana kita melakukan ataupun menunjukkan surat kita dari sesuatu. Mungkin kasusnya gini. Jadi misalnya kita anggota suatu perusahaan, maksudnya saya nih. Kemudian ada salah satu karyawan di perusahaan itu yang jelas-jelas terbukti, misalnya di audit gitu ya, dia melakukan tindakan pencurian fraud, kemudian itu dikeluarkan. Ternyata orang itu nggak terima, kemudian bisa menuntut saudara dia mencuri, justru dia dibayar, orang. Sehingga kita sebagai warga perusahaan itu kan ibaratnya marah sekali pada orang itu, sehingga katakanlah ya, bolehkah kita bicara misalnya, oke lah selama dunia Anda mencuri dapat uang, tapi insya Allah di akhirat lah ada hukuman yang lebih adil buat Anda,